Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok saya akan menjelaskan neural network mata kuliah kecerdasan buatan. Next. Berikut adalah kelompok kami. Saya Abdul Malik, teman saya Malik Abdul Aziz, M. Arifal Pratama, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Arbian Alessandro, Tiffany Dwi Safitri, dan Tito Ihram NR. Next. Neural network. Next. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network adalah bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan belajar, tumbuh, dan beradaptasi dalam lingkungan dinamis. Neural network adalah metode pembelajaran yang biasa digunakan untuk permasalahan diskrit, real, ataupun vektor, dan pemodelan sistem saraf manusia dalam melaksanakan tugas. Next. Fungsi neural network. Pengklasifikasian pola. Memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali. Memetakan pola-pola yang sejenis. Pengoptimasian permasalahan dan prediksi. Next. Berikut akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Abdul Aziz. Kemudian perseptron. Perseptron yang disebut juga dengan two-layer network merupakan modelan ilmu matematika dalam sebuah neuron biologis. Perseptron akan menerima input nilai dan kemudian akan menghitungnya sehingga menghasilkan output sebuah nilai. Setiap input nilai berasosiasi dengan bobot. Perseptron memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Keberhasilan perseptron dalam pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna. Masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Namun demikian, perseptron berhasil menjadi sebuah dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang neural network. Setiap input nilai yang berasosiasi dengan bobot tersebut akan dijumlahkan secara bersama-sama yang kemudian akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi sehingga akan diperoleh output yang berupa nilai. Rumusnya seperti berikut. Untuk mencapai output diperlukan F yang di dalamnya terdapat P1, P2, P3, W1, W2, W3, dan B. Rumusnya P1 dikalikan W1, kemudian ditambahkan P2 yang dikalikan W2, kemudian ditambahkan P3 yang dikalikan dengan W3, dan yang terakhir ditambahkan dengan B. Sebagai contoh, diketahui X1 0,3, X2 0,7, W1 0,9, dan W2 0,5. Hasilnya menjadi X1 kali W1 plus X2 kali W2, yaitu 0,3 dikali 0,9 plus 0,7 kali 0,5, yang menghasilkan 0,27 ditambah 0,35, hasil akhirnya atau outputnya adalah 0,26. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malik Abdul Aziz. Oke, selanjutnya yaitu melatih perseptron. Melatih perseptron akan melibatkan multiple sampel dan penghitungan output untuk masing-masing sampel. Next. Rumusnya seperti ini. Setelah itu, setiap bobot akan disesuaikan agar error saat pelatihan dapat diminimalisir dan akan didefinisikan sebagai selisih antara output yang diinginkan dan output sebenarnya. Kemudian multilayer perseptron.
Multilayer perceptron adalah salah satu jenis feed-forward neural network yang umum digunakan adalah multilayer perception atau MLP, di mana FNN yang terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan lapisan output. Untuk gambarnya seperti ini. Terdapat input layer, hidden layer 1, dan seterusnya. Kemudian algoritma multilayer perceptron. Contoh ketika akan membangun M, kombinasi linear dari variabel input X1, X2, dan X, XD dalam bentuk AJ Sigma. sigma D, I sama dengan 1, kemudian W 1 JI XI plus W1 JO, di mana J sama dengan 1,2, M, dan superscript akan mengindikasikan parameter pada lapisan pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rival. Algoritma multilayer perception. Oke, untuk contohnya sebagai berikut, ada data masuk ke neutron ZJ. Lalu untuk rumusnya AJ sama dengan sigma D1 I min 1 W1 per JI X1 plus W1 per JO. Lalu untuk data keluar dari neutron ZJ sama dengan H1 HH AC. Lalu untuk data masuk ke neutron YK, AK sama dengan MJ sama dengan 1, W2 per KJ, ZJ plus W2 KO. Lalu data keluar dari neutron YK sama dengan 1 A per K. Untuk gambarnya di bagian kanan ini hidden unities. Oke, lanjut. Training multilayer perception. Untuk single layer percepatan bobot akan disesuaikan melalui persamaan berikut. Segitiga WI sama dengan NT min Y XI. Lalu WI plus 3 WI sama dengan WI. Di mana WI adalah bobot, 3 WI adalah penyesuaian bobot, T adalah output, Y adalah output sebenarnya, N adalah training rate. Oke, dilanjutkan dengan teman saya, Muhammad Arbian Saharan. Lalu selanjutnya ada training multilayer perception atau maksudnya perceptron. Nah, kemudian error ini sama dengan nilai target min nilai sebenarnya. Lalu dan fungsi aktivitas sigmoid adalah ini over X sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min X. Lalu turunan fungsi sigmoid mempresentasikan gradient. Nah, ini gradiennya adalah DO dalam kurung X per D dalam kurung X sama dengan O dalam kurung X lalu dikalikan 1 min O dalam kurung X. Lanjut. Ini didefinisikan bahwa terus di mana penurunan rumusnya adalah ini dalam kurung X sama dengan 1 per 1 plus E min X sama dengan 1 plus E min X pangkat min 2. Lalu sama dengan E min X dalam kurung 1 plus E min X pangkat min 2. Lalu sama dengan 1 per 1 plus E min X dikalikan E min X 1 plus E min X. Lalu sama dengan O dalam kurung X dikalikan 1 plus 1 min 1
plus E min X dibagi 1 plus E min X. Lalu sama dengan O dalam kurung X dikalikan dalam kurung 1 plus E min X per 1 plus E min X dikurangi 1 per 1 plus E min X sama dengan O dalam kurung X dikalikan 1 min O dalam kurung X. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiffany. Contoh, misalkan diberikan arsitektur MLP yang terdiri dari 3 lapisan, di mana X1, XI1, dan XI2 terhubung atas 3 neuron di lapisan tersembunyi, XH1, XH2, dan XH3. Dan lapisan output X0. Diasumsikan bahwa fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid dan bobot dipilih secara random dengan nilai input 1.1 dan target output adalah 0.0. Contohnya seperti ini. Lanjut. Yang terakhir dijelaskan oleh Tito Ihram. Contoh selanjutnya yaitu perhitungan untuk nilai neuron pada lapisan tersembunyi adalah sebagai rumus berikut. S1 sama dengan W1 kali WI1 tambah W4 kali XI2 sama dengan 0,7 kali 1 tambah 0,3 kali 1 sama dengan 1. Kemudian XH1 sama dengan 1 per 1 plus E min pangkat min 1 sama dengan 0,73. Dari perhitungan nilai output pada lapisan output adalah S0 sama dengan W7 kali XH1 tambah W8 kali XH2 tambah W9 kali XH3 sama dengan 0,7 dikali 0,3 ditambah 0,79 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali 0,9 yang hasilnya 1,2. Kemudian X0 sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min 1,2 yang hasilnya 0,77. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.